bisa. Jadi itu fenomena yang terjadi di sekitar kita bahwa negara kita itu merupakan negara yang salah satu dari negara yang banyak mengakses internet. Terus kabarnya juga saya pernah baca, cuman sumbernya saya lupa. Bahkan satu orang itu bisa pegang lebih dari satu gadget gitu kan Kak. Nah, oh iya, Iya, itu makanya wah itu kalau misalnya kan kalau tadi Jepang, Cina gitu ya, mereka tidak terlalu banyak atau berada di urutan agak agak bawah lah terkait bagaimana mereka mengakses internet. Di Indonesia yang pernah saya baca itu negara yang bahkan gadgetnya itu lebih dari satu gitu Kak. Dan tapi dari segi apa namanya yang saya katakan tadi produktivitasnya lebih banyak kita menggunakannya untuk hal-hal yang kurang produktif gitu ya dalam benar. misalnya kita lebih banyak men-scroll lihat timeline gitu ya, lihat-lihat sosial sosial media gitu. Menurut kakak gimana melihat fenomena yang kayak gitu? Sebenarnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kita mendiagnosis. Jadi dalam artian kita mungkin hari ini banyak banget mungkin eh, pecandu internet sudah banyak banget gitu. Namun yang terkadang kita lupakan itu adalah kita cenderung mudah memvonis bahwasanya seseorang ini adalah pecandu internet, seorang ini adalah pecandu internet. Mungkin dilihat dari bagaimana intensitas mereka mengakses internet. Namun sebenarnya untuk melakukan seperti ini kita tidak bisa langsung moro-moro memvonis wah si A ini pecandu internet, si B pecandu internet. Itu kita tidak bisa. Oh, ada indikator-indikatornya Secara tertentu gitu kak? secara ilmiah itu tidak bisa karena untuk kita tahu bahwasanya seorang tersebut pecandu internet itu kita harus melakukan diagnosis terlebih dahulu. Nah, biasanya di beberapa psikiater itu sudah menyediakan diagnosis masing-masing ya. Namun secara ilmiah juga banyak kok bertebaran bagaimana kita mendiagnosis seseorang yang pecandu internet. Misalnya dalam riset saya itu saya menggunakan diagnosis dari Kimberly Young, salah satu psikolog asal asal Amerika. Itu kan banyak Kimberly Young itu kan menerapkan beberapa poin yang perlu dipertanyakan kepada eh, yang di yang dituduh sebagai pecandu internet tersebut untuk memastikan bahwasanya apakah emang benar dia itu emang kecanduan Kecanduan internet. gitu ya. Pertanyaan macam-macam, ada 8 poin kalau nggak salah. Mulai dari apakah kamu pernah berbohong kepada orang-orang terdekatmu untuk menggunakan akses internet, apakah kamu selalu ingin dan selalu ingin untuk mengakses internet, bahkan pertanyaan-pertanyaan seputar apakah ada keinginan dari kamu sendiri untuk berhenti akses internet atau sebagainya itu sudah ada. Jadi intinya kita tidak bisa dengan mudah memvonis seseorang itu kecanduan internet atau tidak. Kita harus melakukan diagnosis untuk memastikan bahwasanya dia itu kecanduan internet apa tidak gitu. Tapi melihat dari efeknya terhadap si Ya, orang itu. benar. Oh, jadi Itu bisa dari efeknya misalnya dia sudah tidak bisa lepas misalnya sampai tidak bisa, maksudnya yang paling nampak gitu kak kalau secara secara sosial kita gitu. nah, Apa bisa kita melihat oh ini tipe-tipe yang kecanduan atau enggak gitu. Kalau secara ya kalau kalau kayak tanpa gitu sih assessment gitu kak. cuma asumsi saja sebenarnya. Bukan belum pasti ya. Kalau asumsi sih mungkin kita sering gitu. Bahkan kita dengan mudah melihat bahkan ketika bertemu dengan seorang yang baru, kita dengan mudah memvonis bahwasanya oh ini harus kelihatan bahwasanya ini pecandu internet. Itu hanya sekedar asumsi sebenarnya kalau kayak gitu, belum pasti. Untuk memastikannya seperti apa? Kita harus melakukan diagnosis. Makanya diagnosis secara ilmiah itu sudah ada di psikiater masing-masing, psikolog masing-masing dan juga di internet juga banyak juga diagnosis-diagnosis sederhana untuk mengetahui apakah seorang ini pecandu internet atau bukan. Jadi seperti itu. Karena kenapa? Ketika kita berbicara masalah kecanduan internet, ini sebenarnya kajian kecanduan internet ini tidak terlalu lama ya munculnya. Itu kurang lebih pada tahun 1995. Itu kalau nggak salah diperkenalkan pertama kali oleh Dr. Ivan Goldberg, psikiater asal Amerika itu kan. Beliau yang pertama kali mengangkat kajian kecanduan internet ini menjadi kajian ilmiah. Yang Maksudnya pertama emang kali harus
menelitinya gitu ya? Apa gimana? Pertama, Atau istilah ini muncul ke publik itu baru? ya bisa jadi seperti itu. Jadi pertama kali kecanduan internet diangkat ini pada tahun 1995 oleh Ivan Goldberg tersebut, karena sebelumnya sudah ada sih sebenarnya kecanduan-kecanduan, namun bukan spesifik pada internet. Misalnya kecanduan terhadap teknologi, kecanduan terhadap televisi atau lain sebagainya. Namun yang berkaitan dengan kecanduan internet itu pada tahun 1995. Bahkan ada juga yang mengatakan ini diangkat oleh pertama kali juga oleh Mark Griffith, salah satu ilmuwan asal London itu kan. Juga saya pernah membaca juga soalnya tentang kajian-kajiannya Mark Griffith ini tentang kecanduan internet. Jadi kalau kita kaitkan dengan fenomena hari ini, sebenarnya kajian kecanduan internet ini eh, salah satu kajian yang memang secara ilmiah emang baru muncul pada akhir tahun 1900-an itu kan. Abad 20 gitu Iya. ya Kak. Karena emang seperti yang saya katakan tadi, kecanduan internet ini mengikuti dengan perkembangan globalisasi. Semakin kesini globalisasi semakin berkembang. Yang mana kemudian kita bayangkan saja, dulu kenapa kok kajian tentang kecanduan internet ini baru diangkat pada tahun 1995? Karena memang sebelumnya globalisasi masih belum menyentuh ke ranah-ranah seperti ini gitu. Jadi globalisasi dulu hanya menyentuh pada sektor teknologi yang lain, non internet gitu kan. Misalnya bagaimana seorang pada zaman dahulu itu mengakses berita melalui media fisik seperti koran atau televisi atau lain sebagainya. Di media Dan cetak kemudian semakin berkembangnya teknologi, baru internet kemudian semakin masif makin masif. di berbagai belahan dunia ini. Terkait ini Kak, misalnya ada terkait masalah interaksi sosial tadi kan. Ya. Tadi bagaimana orang-orang yang kecanduan internet itu kurang memiliki kepekaan sosial, interaksi sosial dengan dunia luar, dengan orang-orang secara langsung tatap muka itu berkurang. Kalau berkaitan dengan ketika misalnya yang mungkin yang kita rasakan gitu ya Kak ya di sekitar kita yang atau yang kita amati di sekitar kita, banyak orang-orang yang walaupun dia bertemu secara langsung tetapi dia lebih banyak mengakses internet dan lain sebagainya. Atau terkait misalnya dalam sebuah rumah tangga ada misalnya keretakan dan lain sebagainya terhadap misalnya karena masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri dan lain sebagainya. Apakah di situ ada efek psikologis dari misalnya dalam sebuah rumah tangga apabila masing-masing misalnya memiliki kecanduan atau salah satu diantaranya memiliki kecanduan terhadap internet gitu. Ya. Ya, ketika kita sangkut pautkan dengan kondisi hari ini ya tentang kecanduan internet, ya kita sudah banyak dihadapi dengan beberapa fenomena ketika ada perkumpulan misalnya. Banyak dari teman-teman kita tidak fokus pada apa yang ingin kita bahas, tapi memang kita fokus pada bagaimana gadget kita sama-sama bermain satu sama lain. Nah, ini merupakan salah satu fenomena yang kemudian bisa kita angkat juga ke dalam ranah psikologis. Jadi fenomena seperti ini bisa kemudian memunculkan suatu kesalahpahaman. Itu yang sering kali terjadi karena misalnya dalam sebuah perkumpulan atau kelompok organisasi yang paling kecil, ketika di situ sudah tidak ada interaksi sama sekali, mereka sudah sibuk dengan gadgetnya masing-masing, potensi untuk terjadi kesalahpahaman, miskomunikasi itu sangat Kecurigaan besar juga biasanya sekali. ya Kak. Kecurigaan itu bisa jadi, dan juga itu juga bisa mengurangi ikatan emosional kita secara pribadi, secara interpersonal dengan orang-orang di lingkungan sekitar. Itu sih yang paling sering saya temukan di beberapa literatur yang saya baca. Ya, dan juga saya melihat yang paling miris sih kalau yang saya lihat Kak, kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak yang di bawah umur gitu. Maksudnya yang tidak seusia mereka, tapi mereka misalnya kalau di masa lalu kan pergaulan anak kecil Ya, itu sebatas permainan dan lain ya benar. sebagainya. Cuman yang lucu itu sekarang mereka sudah dengan gadget, mereka sudah Ya, ada yang sudah pacaran di usia-usia masih SD ke bawah gitu dan lain sebagainya. Ini kan fenomena yang miris gitu kan. Seharusnya mereka sibuk belajar, tapi mereka sibuk dengan gadgetnya, internetnya, dalam dunia yang mereka
apa ya, dewasa belum waktunya gitu kalau kata Seperti yang kalau saya menurut katakan sih tadi ya. ya, sebenarnya fenomena ketika melihat anak kecil main gadget itu kan tidak bisa kita pungkiri. Hari ini kan kita sudah sering melihat fenomena seperti itu. Sebenarnya dua aspek yang bisa mempengaruhi intensitas anak bermain gadget. Yang pertama itu adalah bagaimana pola asuh dari orang tua, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya eh, anak kecil itu hari ini itu waktunya mereka untuk bermain dan mengekspresikan, waktunya mereka mengekspresikan diri. Jadi hal-hal yang bersifat abstrak seperti halnya dunia maya atau gadget, internet, itu sebaiknya dihindari. Nah, bahkan meskipun diperkenalkan itu nggak apa-apa, bisa saja anak kecil itu diberikan sedikit pengenalan tentang bagaimana mengakses informasi dalam internet. Itu juga perlu dilakukan oleh orang tua, namun itu harus melalui pengawasan. Tapi kan Itu yang kadang terpenting. sekarang anak-anak itu cuman dikasih gadget, orang tua Nah kan ya kadang nggak benar. tahu apa Nah itu sebenarnya yang sekarang. diakses anak-anak gitu kan, nggak bisa jadi kan mereka mengakses konten-konten yang tidak seharusnya Nah mereka ya, lihat di usia mereka gitu. dan juga ya mereka bisa uh, masuk dalam itu apa namanya, game-game gitu ya, game online gitu Game ya. online. Ya itu tadi sebenarnya apa yang perlu dilakukan adalah itu dari orang tua yang pertama, karena orang tua itu harus berperan sebagai timing, dalam artian orang tua harus mengawasi bagaimana anak-anak menggunakan gadget gitu kan. Jadi selain mengawasi, orang tua juga bisa memperkenalkan, ini loh dek, cara akses, cara mengetahui bagaimana cara menanam pisang yang benar atau lain sebagainya. Itu juga perlu diawasi. Dan juga yang menjadi poin penting adalah bagaimana orang tua kemudian memberikan batasan waktu kepada anak dalam mengakses internet. Jadi tidak moro-moro ketika internet sudah diberikan atau gadget diberikan kepada anak, itu moro-moro lantas ditinggalkan saja. Dibiarin Namun gitu ya. orang tua juga bisa memberikan batas waktu, misalnya, ingat adik, kamu hanya bisa mengakses internet atau megang gadget ini dalam waktu 15 menit saja satu hari. Itu seperti itu. Itu bisa menjadi salah satu langkah preventif atau pencegahan bagaimana agar anak tidak terlalu jauh asik dengan dunia internet. Itu aspek yang pertama. Untuk aspek yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah Nah, ini iya. juga, karena kenapa? Kebanyakan anak-anak itu yang yang sudah megang gadget atau sudah asik dengan game online itu karena melihat teman-teman di lingkungannya itu sudah, mereka juga asik juga gitu Nah, loh. iya. Nah itu kemudian bisa berpengaruh, bisa membentuk jaring laba-laba. Gimana jaring laba-laba itu kan bisa menyebar Kayak udah kemana-mana kan gitu. terjebak gitu Nah, ya, iya. Kak. Jadi faktor lingkungan juga sangat berpengaruh bagi intensitas anak dalam menggunakan gadget atau akses internet itu. Sebenarnya dilemanya juga karena sekarang kan sistem Nah sekolah ya, itu kan juga online gitu kan ya. Jadi kadang mungkin anak-anak tuh nyuri-nyuri waktu gitu di iya benar. antara di masa di kuliah di sekolah-sekolahnya. Ketika sedang masuk masuk sekolah dan lain sebagainya, mereka curi-curi waktu untuk misalnya untuk melihat konten-konten atau bermain game online dan lain sebagainya. Nah ya sebenarnya apa ya, kayak gini kan fenomena di tengah-tengah pandemi kan, mau tidak mau setiap siswa itu tetap harus masuk kuliah tapi melalui online daring. Heeh. Nah, ini juga menjadi apa ya, Kayak dilematik gitu ya, Kak, untuk ya bisa dilematis juga dan bisa ada unsur negatifnya, ada positifnya juga. Negatifnya adalah bisa membuat anak tersebut kemudian bisa secara menjauh secara jauh terlena dengan apa-apa yang ada dalam internet. Itu negatifnya jika tidak ada pengawasan. Dan namun positifnya, momen pandemi ini menjadi momen bagi orang tua untuk memperkenalkan sedikit tentang bagaimana keberadaan internet untuk mencari informasi-informasi yang bermanfaat atau lain sebagainya. Jadi seperti itu. sebenarnya kalau kita lihat dari positifnya banyak sebenarnya kan ya, Kak ya. Iya benar. Misalnya kalau misalnya di sekolah kita hanya dikenalkan secara teori gitu, tapi kan secara visual, dukungan-dukungan Iya. secara visual itu kan penting juga untuk pembelajaran bagi anak gitu. Nah, ini Kak terakhir, kalau menurut Kakak sendiri kira-kira bagaimana kita bisa mengatur waktu yang baik
dalam untuk mengatur waktu batasan-batasan yang wajar. Misalnya untuk kita mengakses internet dan membagi waktu agar kita tidak terlalu kecanduan terhadap internet gitu. Ya, sebenarnya itu semua ada dalam diri kita ya, karena pada dasarnya diri kita itu harus bisa melakukan self controlling, jadi Jadi kontrol ada time diri. management sendiri Nah gitu benar, ya. jadi kita bisa mengontrol diri kita sendiri, itu sebenarnya tidak lepas dari kesadaran juga. Karena kalau menurut saya perkara bagaimana kita harus berhenti atau tetap lanjut mengakses internet ini tidak lepas dari kesadaran kita sebenarnya. Kesadaran kita bahwasanya internet ini adalah sesuatu hal yang kita sadar bahwa internet ini adalah suatu hal yang kemudian jika kita lakukan secara berulang-ulang itu akan berdampak negatif pada diri saya pribadi dan juga pada lingkungan. Dan sebaliknya, ketika kita tidak tidak mengakses internet secara berlebih-lebihan, kita akan menerima manfaat dari akses internet tersebut dan juga kita tidak akan terbuai dengan apa-apa yang ada di internet. Sebenarnya itu aja sih. Maksudnya secara pribadi, ini secara pribadi, langkah secara pribadi. Maksudnya kita juga harus bisa mengontrol diri agar tidak terlalu jauh dengan dunia-dunia maya dan juga kita bisa menyibukkan diri sendiri dengan hobi-hobi yang kita miliki atau juga kita bisa lakukan dengan interaksi tatap muka langsung dengan orang di lingkungan. Tapi Oleh tentunya melakukan prokes ya, tetap Oh menerapkan iya. prokes. Jadi tetap sering-sering kita apa namanya berinteraksi dengan orang luar gitu ya Kak. Ya sebenarnya bukan berarti saran-saran seperti ini ingin menjauhkan kita dari internet. Kita boleh saja mengakses internet, namun kita juga harus tahu waktu. Misalnya waktu longgar itu kita bisa menggunakan internet. Namun ketika ada waktu lain itu kalau bisa kita jangan sampai terlalu larut dalam internet gitu ya. Dan kita juga nggak apa-apa kita mengakses internet untuk mencari informasi, media sosial atau lain sebagainya itu sudah hak kita kan. Namun juga ada batasan-batasan juga yang perlu kita lakukan gitu dalam bermedia sosial. Nah itu secara cara pribadi. Namun secara eksternal, ketika kita sudah ingin menghindari perilaku kecanduan internet, kita bisa minta dukungan dari orang lain, dari teman, kerabat, atau bahkan dari seorang ahli sekalipun seperti psikolog, psikiater, agar bagaimana diri kita, misalnya bagi yang belum kecanduan internet, agar diri kita ini jangan sampailah bisa masuk ke dalam jaringan itu gitu loh. Dan bagi kita yang sudah terlanjur sudah memiliki kecanduan internet, ya kita bisa meminta saran-saran atau masukan kepada mereka dan juga ayo bantu saya secara pribadi ini agar bisa lepas dari kecanduan internet. Dan tentunya satu, ada kemauan dari kita Oh sendiri. iya, kemauan dan kesadaran ya gitu ya Kemauan dan Kak ya. kesadaran. Jadi bagaimana kita harus menjadi pengguna internet yang bijak karena Bijak. mungkin banyak hal, banyak potensi-potensi atau hal-hal yang positif lainnya yang sebenarnya kita bisa akses di internet. Jadi jadi lebih bijak aja gitu ya. Sekali lagi terima kasih Kak Fakih Ya sama-sama. sudah tadi sudah kita membahas tentang bagaimana dampak psikologis dari orang-orang yang sudah kecanduan internet. Dalam hal ini kita tidak melarang untuk kita menghindar dari hal-hal yang berbau dengan hal yang berkaitan dengan akses internet tadi, tapi bagaimana kita bisa mengatur waktu agar kita bisa membatasi mana yang itu merupakan hal-hal yang bisa kita lakukan di media sosial, mana yang harusnya lebih baik kita lakukan di lingkungan-lingkungan sosial kita. Mungkin itu saja untuk podcast kali ini dan buat teman-teman yang penasaran kira-kira ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan silakan isi di kolom komentar dan juga jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share jika dirasa bermanfaat. Dan mungkin itu saja. Sampai ketemu di simposium today berikutnya. Saya dan Kak Fakih mau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.